Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Wabarakatuh ya, cek. Ye, suara saya bisa terdengarnya? Insyaallah. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi salat dulu jadi agak terlambat. Monggo karena sudah waktunya sudah melebihi dari apa yang kita sepakati. Monggo kita mulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, karunia yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Di saat pandemi seperti ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kepada keluarga kita juga, dan senantiasa mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para sahabiah, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah meneladani beliau. Amin. Yang kami hormati Ustadz Mahmud Mahfud, Ibu Dr. Fatihati, atau kita biasa mengenal Bu Dr. Tika, dan juga Bu Parni. Ibu Suparni sudah masuk dereng ya nanti biar menyusul ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun jauh di mata dekat di hati ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa membawa manfaat dan barokah. Untuk acara pada malam hari ini akan ada 3 pembicara. Nanti pembicara pertama ada Ustadz Mahmud Mahfud yang akan menyampaikan tentang tinjauan syar'i tentang wabah. Kemudian materi kedua akan disampaikan Bu Dr. Tika yang akan menyampaikan tentang deteksi dini COVID-19, termasuk juga akan membahas tentang COVID itu aib atau bukan, ya. Karena saat ini banyak yang kalau ada penderita COVID kok sepertinya seperti menghadapi apa, gitu ya, ketemu saja rasanya bagaimana, itu nanti monggo Bu Dr. Tika untuk menyampaikan. Kemudian juga yang menarik adalah testimoni dari Bu Suparni. Ya, beliau pernah menderita COVID-19 dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Nanti beliau akan menyampaikan tentang bagaimana beliau ketika sedang menderita COVID-19. Baik, tidak berpanjang-panjang karena waktu kita sangat mepet. Sedikit saya sampaikan tentang Prokami yang menjadi penyelenggara pada malam hari ini bekerja sama dengan teman-teman di Karanganyar. Ya. Ini tentang Prokami. Prokami adalah Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Ngapunten, bisa terlihat mboten? Ya. Terlihat ya? Bisa, Bu. Iya, Bisa. baik. Nggih, matur nuwun. Jadi ini adalah menghimpun semua profesi kesehatan, baik itu dari keperawatan, farmasi, kebidanan, dokter, dan profesi kesehatan yang lainnya. Di Karanganyar, alhamdulillah sudah terbentuk untuk Prokami Kabupaten Karanganyar. Dan untuk kesempatan ini dari Prokami memang mengadakan acara ini karena kami sangat prihatin ya melihat kondisi yang ada saat ini. Para kader, bahkan para asatidz banyak yang terpapar, bahkan banyak juga yang meninggal dunia. Ya. Mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia dikaruniai husnul khotimah dan insya Allah syahid.
Dan untuk menghadapi itu, maka dari Prokami Karanganyar merencanakan beberapa program. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi seperti halnya acara pada malam hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti akan kami adakan edukasi-edukasi lagi ke depan yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Program yang lain adalah call center. Call center ini apa? Call center ini adalah semacam pusat informasi. Jadi, jika ada di antara panjenengan semua menginginkan informasi tentang COVID misalnya, saya kok ada gejala begini ya, ini perlu tindak lanjut apa? Ataupun mungkin, oh ini ayah saya, atau bukan ayah ya, qadarullah ada kenalan saya yang ternyata positif swab-nya ataupun PCR-nya. Ini saya harus gimana? Ini rumah sakitnya dirujuk tapi penuh semua. Nah, itu bisa menghubungi call center dari Prokami Karanganyar. Kegiatan yang lain adalah EWS atau Early Warning System. Nah, ini baru kita rapikan ya rencananya. Untuk Early Warning System ini di setiap pertemuan ya, setiap pertemuan kelas atau ada rapat dan sebagainya nanti akan ada safety briefing. Nah, safety briefingnya ini nanti diulang-ulang dan diharapkan nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang mengingatkan kita semuanya. Nanti bisa sedikit saya contohkan safety briefing, walaupun nanti juga bisa panjenengan semua untuk memodifikasi. Kemudian jika nanti sudah safety briefing, ternyata kok ada monitoring harian juga nih. Monitoring harian ternyata ada yang terdetek, oh ternyata ada yang demam, ada yang apa, itu nanti kemudian masuk monitoring ya. Monitoring kalau perlu nanti bahkan ketika ternyata sudah dinyatakan positif ya, nanti akan ada program yang keempat yaitu program pendampingan. Untuk program Early Warning System ini insya Allah setelah nanti kami sempurnakan juga akan kami launching. Sementara yang sudah berjalan adalah program ini, edukasi dan hotline COVID-19. Nanti bisa dipersani. Untuk Karanganyar kita bagi menjadi 5 distrik sebagaimana tertulis di situ dengan masing-masing penanggung jawabnya. Selain itu juga dari Prokami Karanganyar jaringan kami ada beberapa klinik yang ada di Karanganyar ya. Ada Gria Husada 1 sampai dengan 4. Kemudian ada Amanah Medika, klinik utama di daerah Gunungrejo. Kemudian juga ada klinik Banyu Biru, kagunganipun Bu Devi, dan beberapa dokter praktek yang lainnya yang nanti juga bisa panjenengan semua hubungi. Baik, ini semoga Allah menjaga kita dari keburukan segala ciptaannya ya. Dan kami ucapkan pada panjenengan semua selamat mengikuti, semoga manfaat dan barokah. Ini sedikit saya sampaikan safety briefing COVID-19. Nanti bisa diadopt ataupun mungkin nanti bisa diperbaiki. Ya, jadi safety briefing COVID-19. Ini saya peragakan ya. Jadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jadi diharapkan nanti pada setiap pertemuan setidaknya ada pengingat seperti itu. Harapannya seperti ketika kita naik pesawat terbang ya. Jadi ada setiap naik pesawat terbang selalu diingatkan. Nah, demikian juga nanti kita setiap kita mengadakan acara selalu diingatkan, mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita. Baik, tidak berpanjang-panjang, monggo untuk materi pertama saya persilahkan Ustadz Mahmud Mahfud untuk menyampaikan materinya. Kita sudah kangen pada Ustadz Mahmud. Monggo Ustadz, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa, pendengar, saudara-saudari kaum muslimin muslimat, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diperjumpakan oleh Allah walaupun lewat udara. Dan sesungguhnya Karanganyar bukan asing bagi saya karena saya pernah di Karanganyar sejak tahun 90-an, 94 intinya di Solo sekitarnya 94 sampai 2014 ya di Jawa Tengah. Jadi bukan asing dan sampai hari ini saya masih tercatat sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Ulil Albab Gondangrejo di Karanganyar. Alhamdulillah kita bisa pertemukan dalam kondisi sehat walafiat, segar, bugar, tegar, sabar di tengah corona yang sedang menyebar. Semoga kita semua tidak tertular dan tidak terpapar. Bagi mereka yang sudah tertular dan terpapar, semoga segera Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan sehatkan kembali beraktivitas seperti semula. Dan yang sudah mendahului kita dari para saudara dan saudari kita, ikhwan akhwat kita, muslimin muslimat, para kiai, para ulama dan ustadz kita, semoga diampuni segala dosa dan diterima segala amal baiknya. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang singkat ini, saya diminta untuk menyampaikan salah satu tema yang saya kira aktual, tajam, terpercaya, dan bukan asing tetapi penting, bukan baru tetapi perlu, dan tidak terlalu spesial, tapi mudah-mudahan menjadi bekal kita semua. Yaitu tentang bagaimana solusi Islam dalam menghadapi wabah corona yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Di mana semakin hari tidak pernah kita lihat grafiknya menurun, tetapi yang kita saksikan adalah grafiknya selalu naik. Sebut saja kasus COVID di dunia sampai hari ini, Sabtu tanggal 2 Januari, data jam 7 ya, lewat 12 WIB tadi pagi sudah mencapai 84.349.523 kasus dengan angka kematian 1.834.354 orang meninggal dunia. Sedangkan yang di Indonesia sudah mencapai angka 751.270 orang yang terinfeksi dan terkonfirmasi, sementara yang meninggal dunia sudah mencapai angka 22.329. Di Jawa Tengah tidak kalah. Kasusnya juga semakin tinggi, yaitu sekitar 94.759 kasus positif dengan angka kematian 5.856. Sedangkan di Karanganyar sendiri juga telah mengalami kenaikan cukup tinggi, walaupun ini yang sudah terdeteksi sekitar 206 kasus dengan angka kematian 149 orang. Jadi ini adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah dilema dan sekaligus anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mensikapi, bagaimana cara menghadapinya, dan apa yang ditawarkan Islam menghadapi hal-hal seperti ini? Apa solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam menghadapi wabah seperti kali ini? Secara global, secara ringkas, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ikhtiar secara lahiriah, dan yang kedua adalah ikhtiar secara batiniah dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ikhtiar lahiriah ada 6 upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama karantina wilayah, yang kedua isolasi mandiri, yang ketiga physical distancing, yang keempat adalah menjauhi kerumunan massa, yang kelima mencuci tangan, dan keenam adalah memakai masker. Semuanya itu ada ajaran dan landasannya di dalam ajaran Islam.
Sementara langkah berikutnya, yang kedua adalah ikhtiar batiniyah. Ikhtiar ruhiyah, itu ada 4 langkah, ada 5 langkah dan ada 5 usaha yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menerima takdir dengan penuh tawakal. Yang kedua, interaksi secara aktif dengan Al-Quran, baik membaca maupun menggunakan ayat-ayatnya sebagai syifa, sebagai obat. Yang ketiga adalah bersikap tenang dan optimis sekalipun banyak hal dan banyak bencana di mana-mana termasuk corona ini. Yang keempat adalah hindari dosa dan noda, dan yang kelima adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap tenang yang harus kita tampilkan dan kita lakukan di dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini, terutama corona yang sedang melanda, adalah dengan menenangkan jiwa kita. Karena dengan ketenangan itulah separuh daripada obat. Yang kedua, kita harus yakin setiap penyakit ada obatnya. Walaupun sampai hari ini vaksinnya pun belum ditemukan. Kalaupun ditemukan masih dalam rangka uji coba. Yang ketiga, wabah adalah rahmat bagi mukminin, sekaligus adalah ujian bagi kita semua. Yang keempat adalah sabar menanti wabah sampai berakhir, walaupun kita tidak tahu kapan berakhirnya, itu dinilai sebagai ibadah. Dan stay at home atau isolasi mandiri, sekalipun kita tidak sampai mati, maka kehidupan kita, kehadiran kita, isolasi mandiri kita di rumah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sedang menuju mati syahid. Dan yang keenam adalah mati karena wabah, seandainya terpaksa harus dicabut nyawanya oleh Allah, matinya dalam keadaan syahid. Dan yang berikutnya, agar tetap kita optimis bahwa segala doa yang kita panjatkan itu pasti direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah gambaran global tentang bagaimana solusi Islam menawarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita menghadapi wabah yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang pertama tadi adalah ikhtiar lahiriah, apa yang kita lakukan dalam rangka menghadapi corona yang sedang melanda ini adalah karantina wilayah atau lockdown bahasa istilah kita, ya. Dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa idza sami'tum bitta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ini adalah teori lockdown dan ini dasar karantina wilayah, bahwa apabila kalian mendengar ada penyakit taun, penyakit yang menular berbahaya di satu tempat, di satu negeri, maka jangan sekali-kali berani masuk ke dalam. Dan apabila Anda sudah ada di dalamnya, maka jangan sekali-kali berani keluar dari wilayah itu karena akan menulari dan membahayakan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah ketika beliau mau mengunjungi kota Syam atau negeri Syam, ya, yang saat itu menjadi bagian daripada negara Islam dan khilafah beliau. Tiba-tiba ada kabar bahwa di negeri Syam sedang terjadi taun, sedang terjadi wabah yang cukup ganas dan membahayakan. Disitulah beliau kemudian menyarankan kepada seluruh umat Islam yang ikut hadir menjelang kota Syam untuk kembali ke Madinah, karena ini adalah sangat berbahaya kalau sampai kepada ke Syam, karena akan membahayakan seluruh umat Islam yang ikut. Dan disitulah Abdurrahman bin Auf menyatakan kepada Umar bin Khattab bahwa Rasul pernah bersabda, apabila kalian mendengar taun di satu daerah, maka jangan masuk, dan siapapun yang sudah ada di situ, janganlah kalian adalah kemudian keluar dari situ. Lalu ada seorang sahabat yang menyatakan, wahai Umar, kenapa kalian takut dengan kematian yang sudah ada ajalnya? Ya, kata beliau, kita akan kembali dari takdir ke takdir berikutnya. Kita akan berpindah dari takdir ke takdir berikutnya, yaitu dengan usaha. Jadi bukan karena takut mati, tapi kita menghindari bahaya. Kalau mati dimanapun tetap mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita untuk menghindari bahaya-bahaya tersebut. Jadi ini lockdown atau karantina wilayah sudah ada di zaman dahulu. Ya, bahkan Rasulullah SAW sudah mengajarkannya kepada kita. Apalagi di dalam pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah, yaitu disebutkan pada pasal 54 ayat 3 bahwa salah satu yang harus dilakukan ketika terjadi karantina wilayah
atau lockdown itu adalah anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Sehingga yang di Karanganyar nggak boleh keluar dari Karanganyar, yang di luar Karanganyar tidak boleh masuk ke dalamnya. Itulah teori lockdown atau karantina wilayah yang sudah digagas oleh Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu dan dipraktekkan oleh Umar pada tahun 18 Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isolasi mandiri. Dan ini pun juga ada teori Rasulullah SAW menghadapi wabah dengan isolasi mandiri. Rasulullah pernah mengatakan, la yuridanna mumridun ala musihid. Hendaknya seorang yang sedang sakit jangan mendatangi, jangan berinteraksi, jangan bergaul, jangan bersosialisasi, jangan bertemu dengan orang-orang sehat. Berarti dia harus mandiri berisolasi dan mengucilkan diri dan berada di dalam rumahnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang yang sakit sampai bergaul, berinteraksi, sosialisasi, berkerumun dengan yang sehat. Karena akan terjadi penularan. Oleh sebab itu orang yang ada di dalam rumah, dia tetap sabar, menjalani ya, keisolasinya walaupun sendirian di rumah atau di tempat tertentu, maka seandainya dia tetap sabar dan dalam keadaan hidup pun dihitung oleh Rasulullah SAW sebagai pahala orang yang mati syahid. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad nomor 2600 atau 26.017. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Falaisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Jadi tidak ada seseorang yang kemudian terkena taun, terjadi taun, lalu dia ada di dalam rumahnya, sabar sambil mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tahu semua musibah ini karena Allah yang akan menakdirkannya. Maka orang yang sabar diam di rumah, mengisolasi dirinya ya, secara mandiri itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung orang tersebut seakan-akan seperti orang yang dalam keadaan mati syahid, yakni jaminannya surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang tidak terhingga. Itu yang langkah yang kedua secara lahiriah yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah physical distancing, yaitu menjaga jarak. Dan ini pernah dilakukan oleh Amr bin As ketika diutus oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur, menggantikan gubernur yang meninggal dunia yang menentang Umar bin Khattab melakukan karantina mandiri. Karena diantaranya yang juga menjadi gubernur Syam saat itu adalah Mu'adz bin Jabal, yang karena tidak hati-hati melakukan karantina mandiri maupun karantina wilayah dan tidak menjaga jarak, akhirnya beliau menjadi korban. Jadi banyak sahabat yang jadi korban taun saat itu. Melihat hal ini, Amr bin As yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur saat itu, maka beliau melakukan satu upaya dan strategi agar tidak terjadi korban-korban yang berjatuhan lagi. Maka apa yang beliau lakukan? Yaitu memerintahkan seluruh masyarakat dan warganya untuk lari ke bukit. Kata beliau, wabah itu laksana api dan kalian adalah kayu bakarnya. Maka berpencarlah. Berpencarlah maksudnya keluar dari rumah dan berpencar ke bukit-bukit hingga ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menyalakannya, lalu ia pun akan padam kalau tidak ada yang dimakan. Ibarat kita ini seperti kayu bakar, dan api adalah wabah. Kalau api ketemu kayu bakar, maka terus akan terbakar, maka yang terjadi adalah wabah yang merata di mana-mana. Maka cara untuk menghindarinya adalah berpencar ke bukit dan menghindari kerumunan massa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita lari sekencang-kencangnya dari penyakit menular ini, seperti kita lari kencang dari singa yang akan menerkam. Ya. Singa ini singa lapar, buas, bukan singa tidur yang mabuk, tapi singa lapar, yang buas dan sangat haus darah, maka kita harus lari sekencang-kencangnya. Firra minal majdumi, firaraka minal asad. Larilah kamu sekalian dari orang-orang yang berpenyakit kusta dan lepra, seperti kalian lari dari singa yang sedang mengancam dan ingin menerkam. Nah, kalau ada orang mengatakan, kenapa kita harus lari? Bukankah ya hanya singa itu sebagai makhluk saja sama dengan kita nggak perlu lari. Kita jalan terus saja. Kita ada di sini nggak perlu lari dari corona, nggak usah takut. Karena corona juga makhluk Allah, nggak usah takut kepada makhluk Allah. Syirik kamu kalau takut. Nah, kadang-kadang ada orang begitu. Atau ada yang mengatakan, loh,
Kalau waktunya mati, ada corona, nggak ada coronanya, siapapun akan terkena. Kematian itu pasti datang. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah catatkan siapa yang akan terkena corona dan siapa yang akan tidak. Jadi nggak perlu takut. Kadang-kadang menyepelekan dan sembrono seperti itu. Ya. Sehingga tidak takut mati, tidak takut tertular. Karena corona sama-sama makhluk, takut kepada makhluk adalah syirik. Ini pilihan-pilihan sebenarnya. Atau kita sembunyi, ya, ketika ada singa, ada macan, lalu berdoa sampai singa itu pergi. Tinggal di antara 4 itu tinggal milih saja. Mau terus menghadapi macan karena macan sama-sama makhluknya, atau enggak perlu takut kalau nanti macan gigit kita berarti kita sudah takdirkan digigit dan dicakar. Kalau Allah tidak takdirkan kita dicengkeram dan dicakar, kita tidak akan terkena imbasnya dan kita akan selamat. Kalau kita saat dicakar pun waktunya enggak mati, kita akan tidak mati. Kalau waktunya mati akan mati, sudah takdirnya. Atau kita lari atau sembunyi di tempat yang sepi sehingga macan itu lewat dan kita aman dari. Tinggal kita memilih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tulqi bi'aidikum ila tahluka. Janganlah sekali-kali kalian menceburkan diri dalam kebinasaan. Ini artinya usaha dan upaya lahiriah yang harus dilakukan oleh setiap insan, bukan tidak takut. Bukan karena takut kepada macan, tidak, tetapi karena usaha. Jadi ini yang diperbolehkan untuk merupakan upaya-upaya lahiriah. Yang keempat adalah jauhi kerumunan massa. Karena ini sebagian daripada memutus mata rantai penularan yang cukup mengganas sampai hari ini. Maka satu saat Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menceritakan di Syam maupun di Mesir pernah terjadi taun yang mewabah pada saat itu. Maka para ulama bersepakat dalam rangka menghilangkan wabah dan mencegah wabah, seluruh umat Islam saat itu disuruh puasa 3 hari. Dan mereka berkumpul di satu tempat sambil berdoa di tengah lapangan. Dan mereka berkerumun tanpa menjaga jarak. Setelah sebulan berikutnya, maka terjadilah wabah yang cukup mengganas. Kemudian banyak yang tertular dan angkanya yang menjadi korban di atas 1000 dibanding sebelum mereka berdoa bersama di tengah lapangan. Ini menunjukkan bahwa kerumunan itu menjadi sumber penularan. Maka jauhlah kerumunan, jangan sampai ada yang menularkan satu dengan yang lain. Yang berikutnya, yang kelima, langkah yang harus kita ambil ketika berusaha secara lahiriah adalah mencuci tangan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW anjurkan kita mencuci tangan sebelum tidur dan setelah tidur. Dan dianjurkan mencuci tangan pada saat kita mau makan dan setelah makan. Agar tangan kita yang pernah megang ini dan itu, yang terinfeksi ataupun terkena bakteri, itu bisa hilang dan bisa bersih dengan cuci tangan. Terutama dengan pakai sabun ya tentunya. Dan itulah yang dianjurkan oleh kedokteran, bahwa kita harus mencuci tangan ya dengan sabun agar bakteri dan virus-virus yang ada di tangan kita itu tidak menjadi sumber penularan. Begitu Rasulullah SAW sejak dini sudah menganjurkan kepada kita mencuci tangan. Kemudian memakai masker. Walaupun Rasulullah SAW tidak menganjurkan secara langsung pakai masker, tapi Rasul menganjurkan dan Rasul memberikan contoh bahwa ketika bersin itu menutup dengan tangannya atau dengan bajunya dan merendahkan suaranya. Idza atasha wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafida aw ghadda biha sautahu. Rasulullah apabila bersin menutupnya dengan tangan atau dengan baju, ujung baju, dan merendahkan suaranya. Ini menunjukkan bahwa bersin harus ditutup dan bersin harus dihindari. Jangan sampai ada cipratan, air liur maupun ludah kita mengenai orang. Dan inilah droplet namanya. Yaitu cipratan liur, air kita, ludah kita, dari hidung maupun dari mulut saat bersin, batuk, dan berbicara. Maka hendaknya pakai masker. Ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW menggunakan masker ya apabila kita sedang sakit dan kalau batuk bersin bisa membahayakan. Dalam kondisi sehat saja, kalau kita sedang batuk, kita sedang bersin, suruh nutup, apalagi dalam kondisi penyakit yang mewabah saat ini. Lebih-lebih sangat dianjurkan agar tidak terjadi penularan melalui droplet, yaitu air liur yang memancar dari mulut maupun dari hidung kita. Itulah langkah-langkah lahiriah yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi corona seperti sekarang yang sedang melanda.
Yang kedua adalah ikhtiar batiniah. Kalau tadi adalah ikhtiar sifatnya lahiriah, usaha-usaha manusiawi. Sekarang bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita terima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ini sudah dicatatkan oleh Allah sebelum kita lahir, kapan terjadinya corona, menimpa siapa saja yang sakit, siapa yang terhindar, dan siapa yang meninggal, siapa hari ini meninggal, siapa yang tidak. Semuanya ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Sebelum kita lahir pun sudah ada catatan itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita tinggal tawakal setelah kita usaha secara lahiriah, ternyata masih ada juga yang kena, bahkan ada yang meninggal dunia. Itu semuanya sudah ada catatannya, sudah ada bukunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir tidak akan bisa ditolak kalau Allah sudah menentukan, sekalipun orang sedunia menghindarkan kita, bahkan dokter-dokter sudah berjuang habis-habisan menyelamatkan kita, bahkan kadang-kadang dokternya menjadi korban. Itu sebenarnya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang biasa-biasa saja ternyata dia selamat. Itu semuanya takdir, walaupun tetap ada usaha dan upaya secara manusiawi. Yang kedua, ya, dalam rangka untuk menghindari corona yang sedang menyebar secara batiniah ini, kita harus aktifkan interaksi kita dengan Al-Qur'an, baik itu membaca, mentadaburi maupun mengamalkannya. Lebih-lebih kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7 ayat 82, Al-Qur'an itu menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini adalah sebagai obat lahir maupun batin. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, akan melindungi diri kita. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun, sampai ya fansurna 'alal qaumil kafirin, kita baca setiap hari, maka insya Allah akan dilindungi Allah dari bencana. Atau membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, kalau kita baca insya Allah setiap hari, kita pun akan diselamatkan dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan bencana. Yang ketiga, kita harus merasa optimis. Kita harus merasa tenang, jangan sampai merasa stres, karena ini juga akan menjadi sumber dan menjadi rentan, menjadi menulari penyakit kepada kita. Bahkan penyakit-penyakit lain pun akan menghinggap diri kita kalau kita tidak merasa tenang dan merasa tumaknina dengan apa yang kita terima saat ini. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk selalu sabar menghadapi segala bencana dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus minal khauf dari corona, wa naqsin wal anfus, hilangnya banyak orang-orang yang kita cintai, wa thamarat wa basyirus sabirin, maka bergembiralah orang-orang yang sabar. Itulah sebabnya kenapa Ibnu Sina mengatakan bahwa ketenangan jiwa adalah separuh daripada obat itu sendiri. Ya. Terus slide terus berikutnya. Ya. Jadi al-wahmu nisfud da wal itmi'nanu nisfud dawa was sabru bidayatus syifa, kata beliau. Bahwa kepanikan adalah separuh penyakit. Kita panik, kita stres, galau, risau, gundah, gulana, gimana ini, maka akan rentan terkena penyakit. Maka kata beliau, ya, kepanikan adalah separuh penyakit, dan ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Itulah bahwa ketenangan itu diperlukan, dipentingkan dalam rangka menghindari corona yang sedang melandai. Kemudian yang kedua adalah kita yakin setiap penyakit itu ada obatnya. Kita harus optimis, insya Allah akan ditemukan, walaupun sekarang lagi dikaji dan diteliti. Dan kalaupun ada vaksin yang didatangkan dari luar negeri, impor itu dalam rangka untuk berusaha agar kita tidak terinfeksi, gitu ya. Walaupun belum terbukti, tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi solusi bagi kita sebelum kita terkena, maka divaksin terlebih dahulu. Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa ada baru abidnillah azza wajalla. Apabila kok vaksinnya tepat dan itu adalah sesuatu yang pas, maka insya Allah akan sembuh. Kenapa kita harus tenang? Kenapa kita harus merasa optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan obat? Karena wabah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan laknat. Bagi kaum mukminin tentunya, ya. Bagi orang mukmin adalah sebuah rahmat. Maka Rasulullah katakan annahu kana adaban yab'atsu ala may yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Taun itu adalah merupakan rahmat bagi orang mukmin.
maka hendaklah sabar menerimanya. Kalau tetap sabar isolasi mandiri dan karantina wilayah, insya Allah diberikan pahala seperti orang mati syahid. Yang berikutnya, kenapa kita harus tenang? Kenapa kita harus optimis? Karena sabar menanti wabah itu bernilai ibadah. Kalau kita sabar, ikhlas, menerima apa yang diberikan oleh Allah, maka ketabahan kita ini menjadi ibadah sekaligus menjadi penggugur dosa. Tapi kalau kita berkeluh kesah, kemudian berputus asa, sampai minum baikon rasa jeruk, kemudian bunuh diri, ya, di bawah pohon cipluan yang kecil yang akhirnya nggak mati-mati itu, maka akan menjadi dosa. Gitu loh. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab, intidarul faraj ibadatun fa innal bala'a la yatum. Sesungguhnya menunggu solusi obat yang akan diberikan adalah ibadah. Karena apa? Fa innal bala'a la yatum. Wabah ini tidak akan pernah abadi dan lestari, dan insya Allah badai pasti berlalu. Lalu berikutnya menjadikan kita tetap tenang dan optimis adalah kita merasa bahwa stay at home dan isolasi mandiri berpahala seperti orang mati syahid. Walaupun tidak sampai meninggal dunia. Maka Rasulullah katakan, fayamkuthu fi baiti sabiran muktasiban illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka orang tersebut dianggap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang mati syahid. Walaupun tidak mati syahid. Kalaupun sampai mati syahid, maka dianggap kematiannya adalah mati syahid karena at-ta'unu syahada li kulli muslim, al-mat'unu syahidun wal mat'unu syahidun. Orang yang mati karena ta'un, karena wabah corona, insya Allah seluruhnya kalau mereka ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka semuanya adalah dari kelompok asyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid yang jaminannya tiada lain adalah surga. Dan yang terakhir, bahwa kenapa kita harus tenang dan kita optimis, karena insya Allah segala apa yang kita panjatkan dari doa-doa kita, karena doa menjadi senjata bagi orang mukmin, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah sudah jamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, insya Allah akan aku ampuni dan aku berikan solusi kepadamu. Mudah-mudahan kamu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Atau Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Banyak ya, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan seterusnya. Itu adalah doa-doa ya agar kita terhindar daripada corona yang sedang menyebar, walaupun kita sudah berusaha dengan 3M tadi, menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, tapi tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala mara bahaya. Dan yang keempat, langkah secara batiniah adalah hindari noda dan dosa. Karena bisa jadi apa yang terjadi saat ini gara-gara ulah kita sendiri yang bangga dengan dosa-dosa, tidak malu dan bahkan memamerkan dosa-dosa kita dengan bangga, bahkan pasang status, bahkan divideokan, direkam, disebarkan kepada banyak orang, dan itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah dan murka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu semuanya adalah gara-gara ulah dan perbuatan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan adab yang sampai hari ini belum ada obatnya. Ya, maka Rasulullah SAW menegaskan dari ayat tadi, ya, bahwa tidak akan terjadi sebuah kejahatan, ya, tidak akan pernah terjadi kejahatan yang dipamerkan di tengah masyarakat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab, turunkan penyakit dan kelaparan yang tidak pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Ya, lam tadharil fahisha fi qaumin qatun hatta yu'linu biha illa fashabihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslamihim alladziina madu. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan ta'un, penyakit ini kepada orang-orang yang suka maksiat dengan terang-terangan, yang mana penyakit ini tidak pernah dialami oleh umat-umat terdahulu, tidak pernah dialami oleh kaum-kaum terdahulu. Maka ini juga gara-gara dosa kita yang terlalu banyak dan bangga dengan dosa dan kemaksiatan, bahkan kita pamerkan dosa itu, maka Allah pun juga pamerkan azabnya bagi mereka yang tidak mau bertobat dan beristighfar. Maka langkah terakhir adalah istighfar dan taubat sebagai penangkal wabah. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal 33, menjamin keselamatan Rasulullah, menjamin keselamatan kaum muslimin,
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab selagi Nabi Muhammad ada di dalam mereka. Jadi tidak akan pernah, dan di Madinah tidak pernah terjadi wabah selagi Rasul ada di sana. Ya, dan terjadinya wabah itu adalah ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Di masa Umar bin Khattab, ya pernah terjadi. Karena Rasulullah SAW tidak ada. Selagi Rasul masih ada, tidak Allah Subhanahu wa taala timpakan adab berupa wabah itu. Nah, sekarang ini sudah Rasulullah tidak ada, mungkin karena banyak dosa kita. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab dengan penyakit seperti sekarang ini selagi kita tetap istighfar dan bertobat, mengakui kesalahan kita yang selama ini sudah banyak kita lakukan, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa kesalahan itu akan berakibat fatal. Salah satunya mungkin bencana yang datang bertubi-tubi, datang silih berganti, tidak akan pernah berhenti menimpa negeri ini gara-gara dosa diri kita yang sampai hari ini belum kita sadari. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan adab kepada mereka selagi mereka istighfar, dan apabila kita diam terhadap kemungkaran, kita pun akan terkena walaupun kita tidak melakukannya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, termasuk corona yang melanda dunia dan termasuk juga Indonesia. Dan mudah-mudahan yang terpapar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah meninggal diampuni segala dosa dan diterima segala amal baiknya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya mohon ditambah sendiri, yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Mahmud Mahfud yang telah menyampaikan materi kepada kita semua, dan kepada para audiens, para pemirsa menika, nanti insya Allah materi Ustadz Mahmud sudah ada, nanti bagi ini yang menghendaki nanti bisa kita sharekan. Kemudian untuk jazakallah Ustadz. Kemudian selanjutnya untuk materi berikutnya dari Dr. Tika, materi tentang COVID bukan aib dan tentang deteksi dini COVID-19. Monggo Dr. Tika, kami persilahkan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada malam ini saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan Ustadz Mahmud Mahfud. Ustadz dulu sekali mungkin pernah silaturahim, ya. Iya. Suatu kehormatan ya bisa berjumpa pada malam ini di tengah pandemi. Kemudian yang kedua juga kepada panitia, terima kasih atas kepercayaannya untuk memberikan materi ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa COVID-19 ini adalah suatu keadaan yang memang sangat baru bagi kita semua, yang membutuhkan satu pembelajaran yang sangat luar biasa ya terhadap ilmu-ilmu Allah yang selama ini ada, yang selama ini kita semua itu merasa teknologi kedokteran itu sudah sangat maju dan sudah bisa dikuasai manusia gitu ya. Yang sangat kita rasakan adalah bahwa kita sekarang itu, bahkan WHO menyatakan bahwa kita sudah selesai dengan penyakit infeksi. Kita sudah mulai selesai dengan penyakit infeksi, tidak ada satupun penyakit infeksi yang tidak teratasi, dan sekarang kita beralih kepada istilahnya non-transmission disease, jadi penyakit non-transmisi.
Ya, jadi kita sibuk memikirkan penyakit diabetes, penyakit hipertensi, kemudian penyakit jantung koroner, seluruh upaya kita itu untuk menemukan berbagai alat untuk memperpanjang hidup pada penyakit-penyakit jantung koroner, teknologi dan operasi dan seterusnya ya. Tetapi ternyata dengan kedatangan COVID ini ya, itu membuat kita menyadari bahwa ternyata kita itu sebagai manusia itu sangat lemah gitu ya. Tidak ada apa-apanya yang usaha kita untuk menurunkan angka kematian, angka kesakitan selama ini gitu ya. Karena pada COVID-19 itu kita menghadapi suatu penyakit infeksi baru yang sangat mengagetkan kita semua ya. Kemudian kita juga sejauh ini masih merasa banyak keterbatasan. Kemudian pada penyakit ini pula kita itu berhadapan dengan yang namanya komorbid gitu ya. Jadi penyakit-penyakit degeneratif juga akan menjadi masalah. Jadi kita menghadapi dua masalah baru. Terima kasih Dr. Ita sudah dibuka screen-nya. Kita mulai dulu. Ya, ini adalah data kita yang sekarang di Indonesia. Pertambahannya itu ternyata memang tambah lama tambah banyak, dan negara kita salah satu yang persebarannya lumayan tinggi karena jumlah penduduk kita juga cukup tinggi, dan tadi ya terkumpul pada area-area tertentu ya, misalnya di Pulau Jawa itu tinggi sekali ya populasinya, sedangkan daerah-daerah lain sangat jarang ya, itu menyebabkan percepatan penularan. Jadi sampai hari 30 Desember saya belum update, itu 8.000 pertambahannya saja. Ya, kemudian screen lanjutan Dr. Ita. Ya, ini data yang di Jawa Tengah itu kasusnya 735.000 itu ya. Kemudian maaf di Indonesia, kemudian di Jawa Tengah itu sampai sekarang ada 81.000 ya, dengan angka meninggal 3.500. Ini agak tinggi ya angka meninggalnya. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah data COVID kita di Karanganyar. Ada kontak erat, ada probable, ada suspek, ada kasus aktif ya. Maaf ini agak ditutup ya, nggak kelihatan. Jadi kasus aktifnya kita itu di Karanganyar itu 194. Tetapi memang yang masih menjadi tanda tanya dengan kasus aktif 194 itu kontak eratnya hanya 94. Ya, padahal bayangan kita semua ya, dengan kasus aktif 194 itu mestinya kontak eratnya kan lebih banyak. Itu yang pertama yang masih menjadi tanda tanya. Kemudian yang kedua, angka yang isolasi mandiri dari yang kasus aktif maupun yang suspek itu sedikit dibandingkan yang dirawat di rumah sakit. Artinya apa? Kita tahu yang dirawat di rumah sakit itu biasanya gejalanya sedang atau berat. Berarti yang gejala ringan itu sedikit. Ya, yang tanpa gejala juga sedikit kalau begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan itu karena tidak terdeteksi saja. Nah, justru ini harus membuat kita semakin hati-hati. Kemudian kita cuma lihat, oh kontak eratnya sedikit ya. Oh berarti nggak terlalu banyak ini Karanganyar. Tapi kalau coba kita lihat, ternyata yang positif confirm COVID itu sekian ratus sampai 200, sekian banyak. Tadi kalau nggak salah 127 itu dirawat. Yang sisanya isolasi mandiri, ini benar nggak ya gitu ya. Jangan-jangan karena tidak terdeteksi saja. Ya. Lanjut Dr. Ita. Ya, nah dengan jumlah yang semakin lama semakin banyak ini, gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi pada kita semua ya? Terjadi pada saya, ya, terjadi pada anak saya, terjadi pada keluarga saya. Apa yang terjadi kemudian? Apakah orang semakin takut ya, ataukah tidak, gitu ya? Nah, yang terjadi adalah kebanyakan ada sebagian yang ini jadi tambah biasa, biasa saja, ya. Kemudian dia keluar rumah nggak pakai masker, gitu ya. Kemudian menganggap itu berita-berita yang di TV itu sudah kebal. Nyatanya saya sampai sekarang nggak apa-apa, gitu. Dan menganggap COVID itu tidak ada. Ya, sehingga ini akibatnya kurang menjaga diri, lingkungan, tempat bekerja. Kita ingat mungkin hampir 1 tahun yang lalu orang tuh sudah sampai portal dipasang di mana-mana, gitu ya. Padahal sebenarnya problemnya bukan di portal kan.
ada portal atau tidak ada portal, kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan yang betul, ya sama saja. Kecuali portal itu untuk mengurangi kerumunan. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang memang sangat tertular, takut sekali tertular. Dan ini menjadi denial kalau misalnya kita lihat ada gejala-gejala dan kita katakan, ya coba dong dilihat, dideteksi ada enggak ya kemungkinan ke arah COVID, itu cenderung denial, enggak, saya enggak gitu ya. Itu sebenarnya fenomena itu tidak hanya terjadi pada orang umum ya. Kalau fenomena yang tadi yang terbiasa dan cuek itu mungkin ada di masyarakat umum, tapi yang takut tertular itu juga banyak terjadi pada petugas kesehatan. Ya, mereka semakin tahu kan, semakin berinteraksi, mereka jadi semakin takut itu ya. Nah, kemudian kalau dia orang awam, kondisi-kondisi seperti ini malah cenderung menghindari fasilitas kesehatan yang ada. Mereka tuh kalau misalnya ada gejala, mereka mau ke rumah sakit itu takut. Ya, kalau mau kadang-kadang mereka memilih untuk pergi ke praktek pribadi. Dokternya juga kalau praktek pribadi kan mikir berkali-kali ya, karena praktek pribadi itu APD-nya cenderung kurang gitu ya. Jadi membuat kesehatan itu juga menjadi agak sulit terakses ya, pada fase-fase sekarang itu. Orang penyakit kronik juga nggak mau lagi datang ke rumah sakit, saya beri obat sendiri. Nah ini situasi psikologi masyarakat dan sikap-sikap yang diambil itu menyebabkan penularan itu semakin tidak bisa dicegah, maka kita lihat angkanya itu naik terus. Ya. Kemudian kalau penularannya naik terus, sementara kita ada sikap denial, menolak dan seterusnya, itu deteksi dininya akan lebih susah ya. Orang cenderung nggak mau dicek, nggak mau diperiksakan ya. Nah akibatnya apa? Kalau dia tidak terdeteksi sedini mungkin, maka kita akan menemukan sudah dalam keadaan berat dan membutuhkan fasilitas rumah sakit. Nah ini juga jadi masalah, karena apa? Karena fasilitas rumah sakit untuk penderita-penderita bahkan hanya dengan kecurigaan ke arah COVID saja ini, itu tidak mudah untuk dibuka gitu ya. Jadi untuk memberikan fasilitas ruang isolasi itu persiapannya tuh lebih ya dibandingkan kita membuka fasilitas kesehatan biasa ya. Mungkin saya sedikit bercerita, ya saya bekerja di rumah sakit, kebetulan di rumah sakit kecil kita mulai dari 4 bed, ternyata banyak yang meluber kemana-mana. Yang di bangsal-bangsal biasa non isolasi itu dikatakan tadinya tidak tidak ke arah COVID, ternyata jadi COVID. Ini bagaimana? Tambah lagi ruangan. Saat itu penuh lagi terus-menerus. Nah, kebutuhan untuk merawat itu pun menjadi sulit. Ini juga harus difahami untuk kita semua, gitu ya. Jadi betapa pentingnya kita itu tetap mempertahankan kewaspadaan meskipun sudah cukup lama kita bersabar dengan pandemi, itu ya. Ya. Kemudian slide Dr. Ita. Nah, ini kalau kita lihat sehingga kita harus punya cara pandang yang berbeda terhadap COVID ini, gitu ya. Kita harus menganggap bahwa COVID itu bukan aib, ya, itu sesuatu ya karunia Allah kepada kita yang membuat kita harus menjadi bagian untuk memecahkan masalah ini sama-sama, gitu ya. Dan kita juga harus memahami bahwa sebenarnya yang menjadi palang pintu depan itu ada di tingkat masyarakat ya, di tingkat panjenengan ini semua ya. Kalau di sini kemarin banyak guru, kemudian mungkin ada yang punya komunitas cukup banyak, itu menjadi garda terdepan sebenarnya untuk pencegahan penularan COVID, karena kalau sudah masuk ke penyakit itu sebenarnya sudah agak terlambat. Nah kemudian yang kedua, masyarakat pula sebenarnya yang punya kemampuan untuk melakukan deteksi dini, untuk mempermudah pengobatan. Berapa sih orang yang bisa mengakses ke dokter? Itu ya. Tapi kalau masyarakat, termasuk kita semua ini, memahami bagaimana mendeteksi dini dengan baik, itu akan mempermudah pengobatan yang kita berikan, kami dari sisi medis. Slide, Dr. Ita. Nah, ini adalah gambaran yang kita akan temukan pada situasi COVID ini. Jadi berawal dari sederhana sebenarnya, ya, berkerumun, ya, ngobrol nggak pakai masker,
di dalam jarak dekat. Yaitu sebenarnya hal sederhana. Masalahnya adalah kita tidak tahu apakah orang yang dekat dengan kita ini terinfeksi atau tidak gitu ya. Kita tidak tahu ya. Yang kemarin sehat, bahkan sehat untuk seterusnya itu menjadi penular juga bisa. Ya tetapi yang kita ingat tuh harusnya dampaknya, karena dampak hal yang sederhana ini sangat serius gitu ya. Ya, dari dampak kesehatan sendiri ya. Misalnya seseorang menganggap saya sehat gitu ya, saya bebas, kemudian kita berhubungan dengan orang lain. Nah, tapi ketika sampai di rumah, mungkin ada orang tua yang kena diabetes, apa yang terjadi? Hilang ya, arep laran nglentek pulsane. Maka orang tua itu akan terkena, gitu misalnya seperti itu ya. Itu yang harus kita pikirkan. Kemarin saya punya seorang pasien yang sudah sepuh gitu ya. Saya juga, ini contoh ya, betapa itu berdampak pada tidak hanya kesehatan yang bersangkutan sendiri, kemudian faktor psikologi, kemudian karena orang diisolasi itu kan tidak nyaman, faktor mental, ya karena relasi sosial. Itu seorang ibu, mungkin sudah usia 80 tahun, kemudian dirawat di isolasi. Nah, beliau itu seorang tenaga kesehatan, putra-putranya juga tenaga kesehatan. Nah, beliau karena orang mampu diberikan di isolasi dan di VIP. Apa yang terjadi? Beliau itu sudah sepuh, tapi Allah itu memberikan kekuatan. Confirm positif, swab pertama, swab kedua, ronsen pertama, ronsen kedua. Sebenarnya kalau di dalam kondisinya itu perbaikan semua. Ya, beliau juga tidak pernah mengalami perburukan, batuk sesek itu juga enggak ada. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi beliau itu sampai nangis-nangis minta pulang. Kenapa sulit pulangnya? Karena anaknya menuntut bahwa boleh dipulangkan kalau swabnya menjadi negatif. Padahal tidak semua orang itu perubahan menjadi negatif itu cepat gitu ya. Nah terus ini bagaimana? Nah, ini yang harus kita harus kita pikirkan dampaknya. Tidak mudah memang dari sosial, ekonomi, ya terisolasi mandiri yang membuat stres tidak hanya pasien, keluarga, tempat bekerja. Kalau ada satu di tempat bekerja kita positif kan semua sudah heboh ya. Yang lain harus di tracing dan seterusnya. Beberapa kasus itu malah saling tuduh-menuduh. Harusnya kamu kemarin di tracing. Tidak semua orang juga suka untuk di tracing gitu ya. Merasa sehat, saya nggak apa-apa dan seterusnya. Dan kemudian yang harus kita pikirkan, beberapa orang berpikir begini, enggak apa-apa, saya masih muda, nanti saya pasti sehat. Atau sudah dirawat, baik, ternyata enggak apa-apa ya. Hilang-hilang itu. Ternyata enggak apa-apa ya, orang sakit COVID itu terus dia pulang. Ya. Itu yang dia sehat. Tapi coba Anda bayangkan berapa sih pembiayaan untuk seorang ya. Suara saya sudah terdengar belum? Ampun, Bu. Oh iya, sudah. Ampun, Bu. Ada yang menutup kelihatan. Sudah. Yeah. Jadi dia mengatakan berapa sih biaya yang dihabiskan untuk budgeting pasien seorang pasien dengan COVID positif di rumah sakit itu sangat tinggi. Belum kalau membutuhkan ventilator, ya membutuhkan obat-obatan, kemudian berkembang ada plasma konvalesen dan seterusnya, itu biayanya sangat mahal. Jadi dampak itu yang harus kita ingat. Belum lagi kita kehilangan sumber daya, itu ya, sumber daya para guru gitu ya harus tidak bisa mengajar. Ya, kemudian kantor-kantor ditutup, itu dampaknya sangat luar biasa besar. Itu yang harus kita pikirkan ya. Kemudian kita masuk ke COVID-nya ya. Dokter Ita, slide sebelum ini ya. Jadi ini yang kita lihat bahwa mengapa ada orang yang sakit, mengapa ada yang tidak sakit ya. Jadi ada dua hal. Ini seperti pertempuran gitu antara virus dan faktor imunitas. Virus sendiri itu memang kita masih banyak belajar ya, saya tidak mendalami itu, tapi yang jelas mungkin ada faktor mutasi ya, kemudian faktor kepadatan virus itu, maka kalau berkerumun kepadatannya lebih tinggi gitu ya. Mungkin kalau seseorang terinfeksi sekali mungkin nggak ada masalah, tapi kalau berkali-kali gitu ya, makanya tenaga medis itu kan banyak membuat jadwal yang longgar sekarang ya. Nah kemudian ketahanan virus itu kalau di luar ruangan.
Ya, misalnya dia di luar, dia akan jatuh, nanti mengenai benda gitu, berapa lama dia di benda itu. Semakin lama dia bertahan di luar biologis makhluk biologis yang punya manusia atau hewan misalnya, itu maka dia risiko untuk virulensinya semakin tinggi. Kemudian dari kita sendiri bagaimana genetik ya, memang harus diteliti genetik itu, ada orang-orang yang imunitasnya lebih kuat daripada yang lain. Kemudian status nutrisi ini penting ya. Kalau kita lihat pada umumnya yang paling bagus ya orang tuh punya berat badan normal. Kalau terlalu rendah itu imunitasnya juga lemah, tapi kalau terlalu gemuk itu memang risiko untuk angka kesakitannya jadi tinggi. Obesitas salah satu yang risiko untuk mengalami COVID ini lebih berat ya, kegemukan. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini memang masih menjadi penelitian. Kalau dikatakan kalau laki-laki kemudian terkena COVID itu risiko untuk beratnya lebih besar dibandingkan perempuan. Kemudian usia ini kalau dia masih anak-anak memang kemungkinan kenanya lebih sama ya, kemungkinan kenanya, tetapi memburuknya jarang terjadi. Kalau usia lanjut itu dikatakan bahwa semakin tua sistem imunnya semakin rendah, risiko untuk kalau kena itu memburuk lebih besar. Kemudian yang kita sering tahu ya sekarang jadi ilmunya tambah kita semua ya, yang non medis sudah tahu apa itu komorbid gitu dan seterusnya. Nah kalau komorbid ini diabetes, hipertensi itu juga mempengaruhi karena tanpa ada COVID dia sistem imunitasnya sudah menurun, apalagi kalau ada penyakit komorbid. Nah, ini akan menentukan ya apakah seseorang terinfeksi atau tidak, lama tidak kalau sakit ya, kemudian resiko kalau dia kena itu sakitnya berat atau tidak, dan kemungkinan reinfeksi. Jadi orang sudah kena itu ternyata teman-teman saya beberapa kali infeksi ulang. Nah ini mungkin yang akan dapat cerita kita nanti ya dari Bu Parni. Slide. Nah ini adalah ceritanya. Ini mungkin bercerita sedikit. Kalau jadi COVID itu nama virusnya saya lupa mengenalkan ya, namanya SARS-CoV. Penyakitnya namanya COVID-19 ya. Virusnya namanya corona. Nah ini itu misalnya dia terinfeksi orang batuk sama kita, kemudian kita juga menghirup udara dropletnya, kemudian dia akan berkembang biak pada saluran pernafasan ya, diawali dengan hidung, kemudian tenggorokan, terus turun ke paru dan seterusnya. Nah ini memang kita jadi belajar satu rahasia Allah yang sangat besar ya di situ. Jadi di dalam tubuh kita itu kalau ada kuman itu nanti dikenalkan sama masuk ke dalam darah itu kemudian dikenalkan oleh sistem tubuh kita juga itu terhadap sistem pertahanan tubuh, dikenalkan oh ini ada musuh ya, itu ada sistem pengenal. Kemudian setelah ada sistem pengenal yang kita sebut dengan presentasi antigen itu virus yang bersangkutan, itu akan muncul suatu sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Ya, ada sistem pertahanan yang maju duluan, ada yang sistem pertahanan yang nanti gitu ya. Nah, itu kemudian secara sederhana kita kenal munculnya antibodi di dalam darah. Ya, kemudian yang kedua, sistem pertahanan itu juga nanti akan memunculkan berbagai gejala yang kita dapatkan. Kalau seseorang itu sampai demam, itu artinya di dalam tubuh kita sudah sedang bertempur. Ya, bertempur keluarnya berbagai sel yang kita sebut sel darah putih itu macam-macam isinya, itu alat tempur kita yang diberikan Allah kepada kita. Itu bertempur melawan virus. Termasuk orang batuk. Batuk itu juga sebenarnya respon imun untuk mengeluarkan virus yang ada. Jadi respon imun itu menimbulkan antibodi, kemudian menimbulkan berbagai gejala yang muncul, dan yang terakhir sistem imun itu kalau pada COVID itu isunya memang itu yang menimbulkan kerusakan organ. Ya, jadi parunya jadi rusak. Ya, parunya jadi rusak. Ya, salah satu organ karena dia organ utama. Nah, ini yang harus kita cegah. Ya, harapan kita kalau memang pandemi ini sangat sulit sekali kita menurunkan angka penularan, harapan kita dengan acara ini ya, untuk teman-teman Karanganyar atau di luar Karanganyar, mungkin kita bisa membantu untuk melakukan deteksi dini seawal mungkin ya. Slide Dr. Ita. Nah ini ya, gejalanya memang macam-macam. Ini saya ambil dari beberapa penelitian di Cina ya. Kita yang tahu kan batuk pilek ya, cuma memang ada variasinya. Biasanya diawali orang 1 sampai 2 hari nyeri tenggorokan ya. Dari tenggorokan itu kan macam-macam. Kita flu juga nyeri
tenggorokan, rinitis juga nyeri tenggorokan. Jadi begitu. Cuma kalau di COVID ini, kalau orang flu kan dia istirahat baik, dia akan terus berlanjut. Pada hari ketiga, hari keempat nyeri tenggorokannya tambah sakit ya. Kemudian muncul berbagai gejala lain, ada yang diare, ya ada nyeri perut, sudah mulai suhu itu mulai naik sedikit demi sedikit. Ya, nah ini yang menyebabkan banyak orang, apalagi kalau musim dingin begini nggak apa-apa, ini flu biasa gitu ya. Atau memang orang yang sudah biasa flu ini biasanya juga begini, itu ya. Nah makanya kita harus pantau ini akan berlangsung terus atau sudah baik sendiri gitu ya. Kemudian hari kelima muncul badan itu merasa tidak enak ya, merasa tidak enak. Kemudian setelah itu tambah batuk, tambah sesak, pada hari ke-6 muncul demam. Nah hari ke-7, hari ke-8 ini demamnya sangat jelas dan kita merasakan sangat lemah dan nyeri kepala. Beberapa kasus itu nyeri kepalanya luar biasa ya. Saya punya teman gitu, dia ahli ICU, itu kemarin habis sakit itu cerita habis kena gitu ya. Kebetulan beliau juga yang merawat Ustadz Muin, yaitu cerita begitu beberapa hari yang lalu beliau terkena itu mengatakan bahwa sakitnya luar biasa. Ya, memang ada beberapa kasus ini tidak bisa merasakan makanan, jadi pokoknya berhari-hari sampai nggak mau makan, tidak bisa membau makanan. Ini memang suatu gejala yang sangat sering kita dapatkan kalau orang pilek ya. Tapi ini menjadi sangat khas, sering jadi penanda untuk kita semua. Kalau tiba-tiba nggak mau makan, nggak ada apa-apa, kok nggak mau makan, nggak bisa bau, ini jangan-jangan gitu. Jadi ini tanda ini kita temukan pada 7 hari pertama setelah muncul gejala pertama. Jadi ada infeksi, tadi saya katakan butuh beberapa hari untuk memunculkan gejala ini. Nah sehingga kalau kita melihat ada seseorang di antara kita kok mengeluh badan tidak enak dengan gejala tidak jelas, itu coba diikuti. Apa yang terjadi sampai 7 hari. Ya, itu. Slide. Itu deteksi dininya. Nah, deteksi dini ini kenapa penting? Karena semakin awal kita segera bisa menyingkirkan ini masuk ke COVID atau tidak. Ya, atau dia masuk ke suspek, atau dia memang terkonfirmasi. Segera kita pisahkan dan yang kita inginkan adalah pasien itu menjadi suspek atau terkonfirmasi yang ringan. Karena kalau dengan itu, maka dia akan cukup dengan isolasi mandiri. Ya, cukup dengan isolasi mandiri. Harapan kita begitu, diselesaikan dengan isolasi mandiri. Ya, kita sih berharap COVID itu banyak orang mengatakan itu pasti sembuh. Kita semua dari tenaga kesehatan juga kepengennya seperti itu. Tapi itu ada syaratnya, kita mesti deteksi dini sebaik mungkin. Kalau kita tidak punya akses untuk melakukan PCR, ya tes swab dengan baik, maka salah satunya adalah ini, deteksi dini. Nah, karena kalau sedang berat itu memang membutuhkan rumah sakit. Ya, ini yang tidak kita inginkan sesungguhnya ya. Slide. Nah, ini bagaimana kita mendeteksinya? Kalau ada gejala seperti tadi, kemudian kita lihat ada nggak pasien ini riwayat terinfeksi, dari mana dia habis jalan kemana gitu ya, dekat dari klaster area-area tertentu yang di situ ada positifnya, atau dia kontak erat dengan seseorang yang positif itu ya, entah di pekerjaan atau di rumah. Nah setelah itu kita bisa pakai apa yang ada. PCR memang yang paling bagus dengan swab PCR ya, atau kalau tidak ada kita bisa pakai antigen yang rapid ya untuk menentukan. Memang kalau dia ketemu gejala tapi swabnya masih negatif, tapi gejalanya sangat kuat, kita tetap masukkan ke suspek COVID, gitu ya. Atau dia nggak gejala, tapi antigennya, rapid antigennya positif, kita juga masukkan ke suspek COVID. Nah, kalau dia sudah PCR, maka kita akan memasukkan ke confirm COVID. Slide. Ya, dengan isolasi mandiri itu harapan kita, seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Mahmud, bahwa isolasi mandiri itu berpencar jauh gitu ya. Nah kalau kita ini karena kita mau berpencar di mana ya, di Jawa itu kan sudah penuh gitu ya. Nah yang kita lakukan adalah isolasi mandiri di rumah. Kita sudah banyak tahu tentang itu ya. Isolasi istirahat di rumah. Kayak kalau memang ada tanda-tanda ya, olahraga secara teratur. Kalau yang sehat ya, kondisinya sehat, tidak batuk pilek, yang berat itu silakan olahraga teratur. Kemudian kena sinar matahari karena ini penting untuk sirkulasi udara, untuk vitamin D kita gitu ya, karena vitamin D itu sangat penting untuk sistem imun kita ya. Kemudian makan minum yang sehat, minum yang jumlahnya cukup karena biasanya demam, banyak riak, batuk, itu minum yang cukup ya. Kemudian pakai masker, jangan lupa ya.
Kemudian diri kita jaga dari sisi kebersihan, kemudian sisi kesehatan. Kebersihan ya cuci tangan, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mahmud bahwa memang Rasulullah juga mengajarkan kita seperti itu. Cuci tangan itu yang tenang mungkin ya, jadi 20 detik, tidak usah kemerungsung ya. Kapan dilakukan? Kalau kita mau pegang mulut, pegang mata, pegang hidung, atau habis pegang barang-barang yang berisiko, banyak orang pegang barang itu ya. Kemudian jaga kebersihan. Jadi ternyata dalam penelitian ruang isolasi itu yang terbanyak kena kuman itu ada di lantai. Ya karena apa? Karena tadi droplet kita ngomong meskipun nggak ada orang dia jatuhnya ke lantai. Maka lantai itu harus bersih itu ya. Barang-barang kita harus bersih, ini banyak hikmahnya. Jadi kita harusnya jadi resian. Kemudian jaga kesehatan ya. Dengan apa? Kalau isolasi mandiri ya temperaturnya berapa? Kalau mulai naik segera konsultasi ke dokter itu ya. Dan kemudian juga kalau punya alat untuk saturasi monggo itu ya. Tapi itu juga tidak harus ada ya. Slide. Nah, kemudian setelah itu obatnya apa kan gitu. Kalau tanpa gejala kita cukup dengan vitamin, tadi ya isolasi mandiri, makan minum yang baik ya. Banyak sekali itu orang-orang yang bergejala yang sehat ya. Nah, kemudian kalau yang bergejala bagaimana gitu. Yang bergejala kalau dia dirawat di rumah biasanya diberikan antivirus ya. Antivirus itu memang ada bertahap. Dulu itu sebelum ada corona, antivirus itu jarang sekali kita gunakan ya. Paling kita memikirnya kalau dia flu, influenza karena virus istirahat sudah cukup itu ya. Karena sebenarnya virus itu self-limiting disease, dia bisa recovery sendiri. Tetapi corona ini menyebabkan kita menggunakan berbagai lini antivirus dari yang sederhana sampai yang berat. Nah itu nanti kalau antivirus yang ringan bisa kita berikan kepada pasien-pasien yang gejalanya ringan. Kemudian antibiotik sering diberikan juga, mengingat di Indonesia risiko infeksinya sangat tinggi ya, berbeda dengan negara-negara maju mungkin, jadi kita tetap memberikan antibiotik ya. Kemudian kalau perlu, kalau sering demam diberikan penurun panas ya, kalau di rumah bisa digunakan misalnya paracetamol ya, atau anti nyeri yang lain ya. Kalau di rumah sakit mungkin ada obat-obat tertentu. Kemudian dahak ya, ini yang jadi masalah, kadang-kadang yang bikin risih gitu. Sudah cukup lama orang sudah isolasi, dahak nggak hilang-hilang, itu dikasih pengencer dahak dan tentu saja pemberian vitamin. Slide. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya pertemuan kali ini kita ingin membooster ya. Sebenarnya kalau secara ilmu saya yakin sudah baca banyak sekali tentang COVID gitu ya. Tetapi kami ingin membooster kita semua, termasuk kami dari tenaga kesehatan, jangan menyepelekan COVID ya. Meskipun banyak yang sembuh ya, meskipun kayaknya kita sehat-sehat saja. Yang kita ingat itu dampaknya. Coba kalau kita lihat angka yang setinggi itu dampaknya apa? Tadi sudah kita bahas sama-sama, sehingga kita bisa jadi lebih aware, lebih memperhatikan bagaimana mencegah, kemudian deteksi dini ya, kita harus mulai belajar mendeteksi dini saya rasa mulai saat ini, sehingga bisa dilakukan terapi seawal mungkin. Kalau seawal mungkin dengan isolasi mandiri biasanya baik ya, biasanya baik. Saya punya pasien sudah sepuh isolasi mandiri karena keluarganya nggak mau dirawat, alhamdulillah juga baik ya. Sehingga kita semua itu menjadikan COVID ini insya Allah menjadi bagian dari ibadah kita semua ya. Jadi kalau ditanya takut enggak, ya takut gitu ya, tapi bagaimana ini harus kita hadapi, kita harus menjadi bagian solusi dari pandemi ini ya. Jadi tidak jadi bagian dari masalah ya, sehingga kita tadi melakukan banyak kalau tadi Ustadz Mahmud mengatakan ya, kita harus sudah adalah contoh pada masa Rasulullah dulu, bagaimana pada para sahabat, bagaimana itu sebenarnya contoh bagi kita bahwa sesungguhnya agama kita itu menjadikan kita menjadi bagian dari solusi dari masalah pandemi ini. Ya apapun yang terjadi itu sudah qadarullah itu ya, tetapi kalau kita melakukan ini karena ibadah kepada Allah, insya Allah akan memberikan pahala bagi kita semua. Ya saya rasa itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar terkait dengan COVID ini, meskipun ya menangani pasien, tapi kok dari hari ke hari ada hal baru yang harus kita pelajari sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang tadi disampaikan Bu Dr. Atika ya. Dan ini saatnya sekarang kita menyaksikan atau mendengarkan testimoni dari
Bu Suparni AMK yang beberapa waktu yang lalu mengalami penyakit COVID-19 ini. Kepada Bu Parni, monggo saya persilakan. Matur nuwun Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nuwun atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, dulu langsung saja ya Bu ya. Biar segera bisa tanya jawab. Langsung nggih? Monggo Bu, monggo ya. Saya dulu pernah kena COVID, terkonfirmasi COVID itu sampai 2 kali ya Bu ya. 2 kali. Tapi yang paling ya namanya manusia biasa ya Bu ya, walaupun nakes itu awal ketika kita ditelepon sama kepala staf lab itu, karena saya waktu itu di lab, ditelepon Mbak Parni hasilnya positif gitu. Wah, shock juga ya. Waktu itu sempat deg gitu, Masya Allah. Tapi saya agak iki tenan pora iki gitu ya. Walaupun saya sambil senyum-senyum gitu, tapi ya langsung alhamdulillah ini pasti ada hikmah besar di balik itu ya. Bahkan Dokter Rina waktu itu kepala laborat di tempat saya kerja itu sampai nangis ya. Beliau seorang spesialis patologi klinik, ketika menyampaikan berita itu kepada saya, beliau nangis. Sampai saya bilang, dokter saya nggak apa-apa, jangan nangis, benar saya nggak apa-apa. Jadi waktu itu posisi saya masih di rumah. Saya nggak apa-apa dok. Karena saya memang berusaha untuk, namanya orang itu kalau sabar, ikhlas itu kan di awal ya. Saya ingin mempraktekkan itu. Jadi selama ini yang saya tausiah yang saya dapat dari ustadz-ustadz itu ingin saya praktekkan. Dari buku-buku yang saya baca itu ingin saya praktekkan. Yang namanya sabar itu seperti apa, ikhlas dari awal itu seperti apa gitu loh. Jadi pokoknya terima aja ya. Terima aja. Alhamdulillah waktu itu memang saya tidak mengalami gejala apapun. Ya, tentang kenapa saya bisa positif itu memang ada penyebabnya ya Bu ya. Jadi sehari sebelum di swab itu saya memang kontak langsung dengan seorang residen ya. Padahal sebelum itu saya tuh nggak pernah lepas masker. Ya, kita pakai masker terus di rumah sakit tuh karena kita tahu bahwa kalau dilarang berkerumun ya, kita tuh malah didatangi orang ya. Rumah sakit itu tempat berkerumun. Ya, kalau kita dibilang paling takut ya kita yang paling takut karena didatangi terus dan berkerumun terus. Tapi apa boleh buat karena kita sudah dapat tugas seperti itu ya kita harus kuat, berani ya, beda ya. Jadi waktu itu saya kok dilalah itu yang namanya dilalah itu ya seperti itu. Udah pakai masker terus, kebetulan saya tuh mau sholat siang hari dan masker saya itu sudah basah. Sudah basah terus saya copot, mau tak plotrok nih gitu, dilalah putus talinya Bu. Jadi saya sudah mau menuju kamar mandi, nanti ajalah makainya ganti. Ketemu itu dokter paru Bu. Jadi Bu Parni auto cipika-cipiki. Saya lepas masker, beliau masih pakai. Besoknya dapat kabar beliau sudah masuk UNS. Ya, jadi itu ya begitu ya Bu. Yang namanya bejo itu ya begitu. Makanya ini satu pelajaran ya buat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak pernah merasa terkena, merasa sehat-sehat saja, atau jangan sekali-kali menganggap bahwa COVID itu enggak ada. Ya, kalau kejadiannya seperti saya ini bisa banyak OTG seperti saya ya mungkin nggak akan percaya gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu maksudnya kalau kejadian positif dan terpilih menjadi
seperti beberapa orang yang akhirnya meninggal itu kan tentu kita nggak mau ya. Jadi menurut saya jangan sekali-kali lengah seperti yang pernah terjadi pada saya itu, bahkan itu tanpa sengaja ya Bu ya. Tanpa sengaja langsung Allah kasih pelajaran ya. Bahwa lengah sebentar saja langsung. Besok di swab saya langsung positif. Ya, langsung positif dan saya kaget juga. Akhirnya itu menggegerkan juga seluruh ruangan saya kena tracing karena waktu itu baru awal-awal ya. Baru awal-awal dan seperti kata Bu Tika, nakes pun juga merasa takut tertular ya. Teman-teman saya banyak yang nangis, histeris ya. Ada yang mikirkan anakku cilik-cilik dan lain sebagainya. Jadi kalau sebagian orang memahami banyak yang khawatir, saya memahami sekali. Cuma sebagai hamba Allah seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Mahmud tadi ya, bahwa kita juga nggak boleh terlalu parno, tapi sebaliknya juga nggak boleh terlalu menyepelekan. Jadi semua protokolnya itu harus dilaksanakan. Nah, kembali ke cerita saya positif tadi ya, Bu. Ketika saya pertama kali ditelepon positif, saya langsung bilang ke suami, "Bi, aku positif," gitu ya. Langsung sepertinya suami saya lebih shock dari saya. Kalau anak-anak saya itu karena mungkin namanya anak-anak nggih, Bu ngerti Bu Rara mudeng. Jadi kita langsung rapat, Bu. Rapat keluarga kecil gitu. Masya Allah, saya sebenarnya sudah nggak deg-degan waktu itu. Jadi sudah terbiasa ya. Intinya cobaan kena COVID, cobaan masalah apapun ya, misalnya ada masalah keluarga atau masalah apalah, masalah pekerjaan atau masalah apa, itu saya alhamdulillah sudah menilainya itu suatu hal yang sama. Jadi menyikapinya juga harus sama. Ya, semua berasal dari Allah, kembalikan saja ke Allah. Biar Allah yang memberi solusi, kita nggak tahu caranya bagaimana, kita rapat, ayo kita meminta bareng-bareng, biar masalah ini Allah langsung yang menyelesaikan. Jadi kita sekeluarga, ayo kita istighfar banyak-banyak. Kita sedang diuji oleh Allah, mungkin dengan ujian yang sangat besar ini ya, mungkin ujian besar. Jadi sekeluarga kita sholat bareng, istighfar bersama-sama, sungguh-sungguh minta ampun sama Allah, seolah-olah dosa kita itu numpuk tinggi banget sehingga Allah memberikan cobaan seperti ini. Ya, jadi ada alhamdulillahnya juga karena mungkin Allah hendak mencuci, hendak membersihkan dosa-dosa kita dengan cara seperti ini. Jadi kalau masalah keganasan COVID atau tidak mungkin hanya saya yang tahu ya sekeluarga itu karena saya adalah nakes, tapi saya juga udahlah wong sudah terjadilah, jadi kita terima ketetapan Allah ini dengan ikhlas ya. Pertama kita harus ikhlas dulu, kita terima dulu. Saya belajar ikhlas ini juga nggak serta-merta, karena setiap hari saya ketemu pasien di rumah sakit itu dengan berbagai penyakit yang berat-berat, dari HIV, dari hepatitis, dari kanker yang setiap hari, dari anak-anak yang terkena leukemia, itu sudah membuat saya itu tiap hari pengennya nangis gitu ya. Tapi Masya Allah, mereka kelihatan tegar, ya, kelihatan kuat. Jadi kalau mereka kuat, kenapa saya nggak bisa gitu ya? Ya, jadi intinya kalau terkena musibah seperti ini, jangan merasa seolah-olah kita yang paling menderita, ya, seolah-olah kita yang paling menderita. Karena Allah pasti akan memberikan solusi terbaik kalau kita meminta. Dengan cara apa, Bu? Pertama harus istighfar dulu, kuncinya istighfar. Ya, kemudian tetap pokoknya tetap. Insya Allah kuat. Langsung sekeluarga saya suruh isolasi di rumah. Mulai sekarang kita sholat di rumah, semuanya harus di rumah. Ya, saya tetap pakai masker. Ya, pokoknya membatasilah dengan keluarga.
Kemudian keluarga juga di swab waktu itu, alhamdulillah semuanya negatif. Jadi saya sendirian yang positif. Akhirnya saya lanjut isolasi ke rumah sakit karena waktu itu tidak boleh isolasi di rumah ya Bu ya. Aturan waktu itu belum membolehkan kita isolasi di rumah. Kemudian mengenai tetangga, ya, sebelum saya positif itu sudah banyak mendengar bahwa ada waktu itu kalau nggak salah pasien kasih ibu ya, sering diceritani sama teman di WA itu bahwa ketika beliau sudah negatif itu mulai dikucilkan Bu. Ya saya ngerasa mungkin dikucilkan itu mesti ya istrinya juga sedih, protes juga ya. Yang positif ini bapaknya, jadi yang istrinya itu juga protes juga. Wong sudah negatif kok masih dijauhi bla 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 gitu. Karena waktu itu memang COVID itu sangat-sangat ditakuti. Ya. Lah waktu itu saya begitu tahu saya positif, ngapain ditutup-tutupi. Pokoknya apapun masalah saya serahkan ke Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Bu Parni, punten waktunya. Oh mohon ya. dipersingkat. Oh nggih. Ya. Jadi waktu itu saya langsung telepon sendiri ke Pak RT. Intinya dengan tetangga saya nggak ada masalah. Kalau misalnya tetangga mau mengucilkan saya sudah siap, saya harus siap. Ya, bahkan sampai detik ini saya belum berani keluar rumah, bukan berarti saya takut tertular, tapi saya justru takut menulari tetangga. Begitu ya Bu ya. Saya kira itu dulu apa Bu? Halo? Halo? Iya Bu. Sudah? Habis ya waktunya? Halo? Habis waktunya? Iya Bu, ngapunten habis waktunya. Oke. Matur nuwun Bu Parni. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Parni dan keluarga. Dan juga kita semuanya. Amin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuki tanya jawab, ini ada sekilas info ya, ini ada yang mau lewat dari klinik Gria Husada Group, klinik Gria Husada 1, 2, 3 dan 4. Ini di sini yang promo klinik Gria Husada 2 ya, menyediakan rapid test, baik rapid test antigen maupun rapid test antibody. Ini kemudian rapid test juga ini dari klinik Amanah Medika. Ini juga menyediakan pendampingan. Ini ada poliklinik rawat jalan, rawat inap dan sebagainya. Kemudian juga dari klinik Gria Husada 4 juga menyediakan pemeriksaan rapid test antibody, juga rapid test antigen insya Allah sebentar lagi. Itu sekilas dari para sponsor dari klinik Gria Husada 2, klinik Gria Husada 4 dan klinik Amanah Medika. Matur nuwun, kita langsung ke tanya jawab Ini sudah ada banyak pertanyaan.